Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S1240119 dari kelas Ganjil, Teknik Informatik Angkatan 2024. Jadi pada video kali ini, saya akan mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman web, yang mana tugasnya seperti biasa kita mengerjakan dan mempelajari ulang materi pada W3 School, yang mana pada video kali ini itu materinya itu JavaScript dari bagian tutorial sampai dengan if condition. Oke, jadi langsung saja. Jadi pada bagian tutorial ini kita akan membahas mengapa perlu mempelajari JavaScript, karena dia merupakan salah satu dari 3 bahasa yang dipelajari oleh semua developer web. Selanjutnya kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu pada bagian introduction atau perkenalan dari JavaScript. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh JavaScript? JavaScript ini dia salah satu bahasa pemrograman web seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Dia dapat menghitung, memanipulasi, dan juga memvalidasi data. Dia juga dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. Jadi JavaScript ini dia dapat mengubah konten HTML. Bisa dilihat pada contoh di bawah ini, dia itu menggunakan ID demo. Terus di sini digunakan inner HTML. Jadi nanti HTML-nya diubah jadi hello JavaScript. Kita lihat. Nah, di sini pada bagian paragrafnya kan ada ID demo. Nah, pada paragraf itu tulisannya JavaScript can change HTML content. Ini yang ini. Nah, ID ini di sini saat diklik ID demonya dia akan berubah menjadi hello JavaScript. Jadi yang ini yang punya ID demo akan berubah saat diklik. Seperti ini. Nah, di sini berubah kan. Oke, itu dia. Jadi JavaScript dapat mengubah konten HTML. Oke. Ini juga dapat mengubah konten HTML. Kita coba. Di sini saat diklik maka saat turn on the light diklik maka gambar lampunya akan berubah menjadi bold on. Ini dia. Nyalakan. Saat kita tekan yang off maka gambarnya akan berubah. Jadi seperti kesannya lampu dinyalakan dan dimatikan karena gambarnya diganti. Oke, itu dia. JavaScript dapat mengubah gaya HTML atau CSS. Ini dia. Di sini disematkan untuk pengaturan font style. Jadi saat kita klik maka ukuran dari font ini akan berubah. Nah, oke, itu dia. JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML. Sini dia. Stylenya diganti jadi none. Jadi nanti saat diklik yang punya ID demo ini akan hilang. Nah, oke. Selanjutnya ada JavaScript dapat menampilkan elemen HTML. Lihat. Oke. Ini kan dia displaynya none, jadi tidak kelihatan. Tapi kita buat JavaScript, yang mana JavaScriptnya itu dia display, jadi dia menampilkan. Ini dia. Tadi kan none, berubah menjadi display, jadi saat kita tekan, ini akan muncul. Oke, itu dia untuk introduction dari JavaScript. Mungkin kita coba salah satunya. Nih, kita coba menampilkan
buat can JavaScript Oke, kita buat paragrafnya. Kita salin saja ya. Kemudian di sini kita buat satu paragraf yang mana dia punya ID-nya itu display-nya itu none, jadi dia tidak tampil. Ini kalau di run. Nah, untuk kalau JavaScript-nya kan tidak tampil karena di sini ada display-nya itu none. Jadi coba kita hapus display-nya. Nah, itu kan muncul. Tapi kita tadi gunakan display-nya sama dengan none. Oke, jadi dia akan hilang. Oke, jadi untuk menampilkannya, sini kita buat satu tombol button. Type button on click. Dokumen get element by ID. ID-nya itu nama ID-nya itu demo ya. Jadi ID demo. Terus kita kasih stylenya display. Di sini kan. Oke. Udah. Nah, di sini terlihat dua baris ini muncul ya, tapi baris yang ini tidak. Jadi langsung saja kita coba tekan. Nah, baris yang ini akan muncul karena di situ kita ubah stylenya menggunakan JavaScript. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Materi berikutnya itu adalah JavaScript where to script tag in HTML. JavaScript kode itu dia berada di antara text script dan text script yang pakai garis miring. Ini dia, yang ini dan yang ini. Oke, jadi kita lihat salah satu contohnya. Nah, untuk yang ini kan untuk headingnya, sementara yang ini untuk paragrafnya. Nah, paragrafnya ini dia panggil yang ini, dokumen get element by ID demo, ID demo yang ini. Jadi nanti yang ini akan mengisi pada paragraf ini. Tuh, kita coba ganti. Nah, itu dia akan mengisi di sini. Oke. Jadi untuk script JavaScript-nya itu dia berada di antara tag ini, script dan script yang ini. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk pada fungsi dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Nah, di sini dapat dilihat ada JavaScript di dalam
di antara head ada HTML dan juga di bodinya HTML. Oke. Kita langsung coba saja ini. Ini untuk yang script dari JavaScript-nya itu berada di antara head. Ini dia. Di sini headingnya demo JavaScript in head. Terus paragrafnya ini kalau kita tekan dia akan memanggil fungsi ini. Nah, di dalam fungsi my function ini kan ada script JavaScript yang mana dia akan mengubah isi paragraf menjadi paragraph change. Jadi saat kita tekan try it, dia akan memanggil fungsi ini yang mana akan merubah isi dari paragraf ini. Oke, kita tekan. Nah, isi paragrafnya sebelumnya paragraf berganti menjadi paragraph change. Oke, itu dia. Selanjutnya untuk JavaScript di dalam body pada HTML. Langsung saja kita coba buka. Ini dia. Bedanya tadi itu dia buatnya di atas pada headnya HTML, ini dibuat di bawah, tapi dia sama-sama menggunakan fungsi. Jadi untuk pada button type yang on click-nya tadi itu dipanggilnya fungsinya juga. Jadi ini akan berubah menjadi ini saat ditekan. Nah, oke, dapat dilihat tadi itu berubah ya. Oke, selanjutnya ada JavaScript eksternal yang mana untuk file JavaScript-nya ini tidak harus dibuat satu file dengan HTML-nya, jadi dia bisa berbeda file. Ini dia untuk pada contoh ini dia membuat satu file JavaScript yang dinamakan myscript.js, di mana isinya itu ada function myfunction. Ini dia dengan ID-nya demo. Nah, jadi untuk pemanggilan JavaScript eksternalnya ini kita bisa gunakan script src nama filenya, kemudian kita tutup. Nih, kita lihat. Jadi di sini HTML-nya semua, kemudian untuk script-nya itu dia terpisah. Tapi untuk pemanggilannya di sini pakai src, kemudian nama file js-nya. Oke, itu dia. Selanjutnya ada keunggulan dari JavaScript eksternal, dia ini memisahkan HTML dan kode. Hal ini membuat HTML dan JavaScript mudah dibaca dan dipelihara. Kemudian file JavaScript-nya yang di-change dapat mempercepat pemuatan halaman. Oke, selanjutnya ada referensi eksternal. Ini dia contoh menggunakan URL lengkap untuk menautkan ke JavaScript. Oke. Ini bisa juga kita menggunakan jalur file. Ini kalau misalnya dia satu folder dengan file HTML-nya, dia langsung nama filenya saja. Nih. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu JavaScript output. Jadi JavaScript itu dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Yang pertama, dia itu bisa menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text. Yang kedua, ada menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write. Kemudian menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert, dan juga dia bisa menulis ke dalam konsolnya browser menggunakan console log. Oke. Menggunakan inner HTML, pertama kita masuk pada cara dari JavaScript, menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML. Ini dia. Jadi
jika kita menggunakan inner HTML, maka string yang kita masukkan itu bisa kita cantumkan dengan elemen atau tag HTML. Ini dia membuatnya jadi heading 2. Nah, sementara kalau misalnya di sini inner text itu huruf ini besar. Nah, itu tag HTML-nya tidak akan berubah atau tidak akan terbaca. Dia malah akan benar-benar menampilkan atau mencantumkan tag tersebut. Tagnya tidak dieksekusi. Jadi kita menggunakan inner HTML agar tag HTML-nya bisa dieksekusi. Oke, itu dia. Selanjutnya masuk pada inner text. Jadi dia itu cuma akan menggantikan menggunakan teks saja. Kalau dimasukkan tag, dia hanya akan memasukkan teks saja. Namun jika dimasukkan tag HTML, dia itu tidak akan terbaca atau tidak akan tereksekusi. Oke. Lanjut, kita menggunakan dokumen write. Ini dia. Jadi dia bisa menulis langsung. Jadi ini lebih cocok untuk keperluan pengujian. Setelah dokumen HTML dimuat, akan menghapus semua HTML yang ada. Oke, selanjutnya nih. Sini dapat dilihat headingnya itu my first web pack, dan untuk paragrafnya itu my first paragraph. Kemudian apabila kita eksekusi untuk yang dokumen write-nya ini, nah dia akan menghapus seluruh HTML yang ada seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Ini dia. Kan sebelumnya itu masih ada heading dan paragrafnya. Nah, ketika kita eksekusi yang bagian dokumen write-nya, kemudian kita tekan try it, itu dia akan menghapus semua HTML-nya yang ada sebelumnya. Makanya di sini disarankan hanya digunakan untuk pengujian. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian window alert. Oke, kita dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Ini dia. Nih, jadi datanya ini kalau kita gunakan window alert, datanya itu akan muncul di kotak peringatan seperti ini. Ini kan kita gunakan window alert itu 5 tambah 6 kan hasilnya 11. Nah, karena kita gunakan window alert, maka outputnya itu akan muncul di kotak peringatan. Nah, seperti ini. Oke. Kita bisa melewati window dengan kata kunci tersebut. Dalam JavaScript, objek window adalah objek yang dengan cakupan global. Ini berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default termasuk dalam objek window. Ini juga berarti bahwa menentukan kata window kunci bersifat opsional. Nah, di sini kita tidak gunakan window-nya karena dia bersifat opsional. Kita gunakan saja alert. Tapi tetap bisa kita menampilkan outputnya di kotak peringatan. Oke. Selanjutnya ada console log. Untuk keperluan debugging, Anda dapat menampilkan console log. Metode tersebut di browser untuk menampilkan. Oke, di sini dia ini kita coba coding saja dari awal ya, agar bisa ditampilkan di console log. Kita coba di sini menggunakan console log. Aduh, saya lupa scriptnya. Console log 13 tambah 5. Oke, kemudian kita lihat outputnya itu kan harusnya 13 tambah 5 18. Kita buka pada konsol.
Nah, di konsol dapat dilihat untuk outputnya itu 18. Jadi saat kita menggunakan perintah console log, itu dia akan menampilkan hasilnya pada bagian konsol dari browsernya kita. Jadi tidak akan tampil pada browsernya langsung, tapi pada konsolnya. Oke. Selanjutnya ada cetak JavaScript. JavaScript tidak memiliki objek atau metode print, jadi kita tidak dapat mengakses perangkat output dari JavaScript. Satu-satunya pengecualian adalah kita memanggil menggunakan window print seperti ini. Di sini headingnya ada window print method. Kemudian untuk paragrafnya klik the button to print the current page. Jadi kita diarahkan untuk klik ini. Nah, saat kita klik ini, kan di sini kita panggil window print. Di situ dia akan bukakan kita pada bagian untuk memprint. Nah, dapat dilihat pada gambar. Langsung saja kita coba juga yang ini ya. Print halaman ini. Oke, kita tutup dulu konsolnya, kemudian kita refresh, kemudian kita coba print halaman ini. Nah, ini halaman browser kita akan diarahkan untuk pada bagian memprint. Oke, itu dia untuk bagian output dari JavaScript. Selanjutnya kita akan masuk pada materi sintaks JavaScript. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yang mana kita masuk pada bagian JavaScript sintaks. Jadi pada bagian JavaScript sintaks ini kita akan belajar bagaimana program harus disusun. Nah, sintaks pada JavaScript itu ada dua, ada literal dan variabel. Nah, untuk literalnya itu seperti ini, ditulis dengan angka, bisa desimal, boleh juga tidak. Nah, untuk jadi simpelnya itu seperti ini. Ini literal, ini itu ini literal, yang ini variabel. Oke, jadi kalau untuk string dia boleh desimal, boleh tidak. Untuk nilai angka itu nomor penomoran itu dia boleh desimal, boleh tidak. Nah, kalau untuk string dia boleh pakai tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda. Oke. Selanjutnya pada JavaScript ada kata kunci let dan juga cons. Jadi contoh penggunaannya yang mana ada catatan di sini bahwa JavaScript ini dia sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Jadi letnya seperti ini, yang ini dan yang ini itu berbeda. Oke, selanjutnya masuk pada variabel JavaScript. Variabel itu dia wadah untuk menyimpan nilai data. Jadi yang X ini itu variabel. Nah, yang ini itu literal. Oke, lanjut. Untuk identifikasi JavaScript ada nama yang kita berikan. Nah, untuk aturannya itu dia harus diawali dengan huruf, underscore ataupun $. Dapat berisi angka setelah karakter pertama. Jadi tidak boleh di karakter pertama. Tidak boleh berupa kata kunci seperti let, cons, if, function. Selanjutnya dia itu sensitif ya. Oke. Selanjutnya ada JavaScript operator. Di sini untuk menetapkan nilai ke variabel,
kita gunakan tanda sama dengan seperti ini. Jadi X ini nilainya sama dengan 5. Oke, seperti ini dapat dilihat. Kita coba coding ulang saja. Oke, kita hapus dulu. Kita komen saja ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba buat nilai T sama dengan 13. Kemudian, jangan lupa scriptnya. Karena di sini saya pakai file HTML. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita buat tambah sama dengan T tambah A. Oke, kemudian kita coba tampilkan di konsol log tambah agar kita bisa melihat outputnya. Oke. Nah, outputnya itu adalah 18. Kita coba ganti. Nah, jadi 17 kan. Jadi kita bisa lihat outputnya. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan operator aritmatika tambah kurang kali bagi. Ini kita coba ganti ya, terus kita ubah jadi bagi. Atau ini biar tambah, kita buat lagi yang baru. Ini kita kurang kali itu kita gunakan tanda bintang kali. Oke. Kemudian kita coba tampilkan di konsol log. Nah, bisa dilihat 10 tambah 5 15, 10 kurang 5 5, dan 10 kali 5 itu 50. Oke. Di sini juga ada keterangannya bahwa ini merupakan output pada baris 27, ini 29, dan yang terakhir itu 31. Oke. Selanjutnya ada ekspresi JavaScript, yang mana dia adalah kombinasi dari nilai variabel dan operator. Seperti ini. Bisa lihat di sini dia mengkombinasikan antara variabel dan nilai. Tapi variabel ini sudah dideklarasikan di awal dengan nilai 5. Jadi pada saat ini itu dia akan 5 kali 10 dan outputnya itu 50. Oke. Ini dia kan kombinasi operator dan nilai saja. Nah, ini operator variabel dan nilai. Yang terakhir ini dia ada nilai tapi nilainya string. Kemudian di sini ditambahkan string kosong spasi ya, white space. Oke, itu dia untuk contoh ekspresi pada JavaScript yang mana dia mengkombinasikan nilai variabel dan operator. Oke, selanjutnya ada JavaScript dia sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi untuk nama variabel itu beda satu huruf saja dan beda huruf besar dan huruf kecilnya, itu dia akan menjadi variabel yang berbeda. Selanjutnya ada JavaScript dan camel case. Secara historis, para programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel tanpa tanda hubung, nama depan nama belakang, kartu master dan antar kota tanpa tanda hubung tidak diperbolehkan dalam JavaScript. Tanda hubung hanya digunakan untuk pengurangan. Jadi dia tanda hubung ini tidak boleh dalam JavaScript kecuali untuk pengurangan. Jadi dia gunakan underscore.
Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya. Yang mana bagian berikutnya itu ada JavaScript statement. Ini statement 1, 2, 3, sampai 4. Program JavaScript, program komputer adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi pemrograman ini disebut pernyataan atau statement. Sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan. Pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu sesuai urutan penulisannya. Untuk sedikit catatan, dalam HTML, program JavaScript dieksekusi oleh perumahan web. Selanjutnya untuk statement JavaScript, itu dia terdiri dari nilai, operator, ekspresi, kata kunci, dan juga komentar. Pernyataan ini memberitahu bahwa browser untuk menulis Hello Dolly yang ini di dalam elemen HTML. Nah, ini di sini ada elemen HTML P. Nah, pernyataan yang ini mengarahkan untuk menuliskan Hello Dolly-nya ini di dalam sini sesuai ID-nya. Ini ID demo ini sesuaikan dengan ID-nya. Kemudian yang ini itu diperintahkan untuk ditulis di dalam inner HTML di dalam sini. Tuh. Jadi kalau ini saya ganti jadi nama saya. Nah, di sini itu akan tertulis yang ini. Jadi perintah ini akan mengarahkan untuk menuliskan yang ini ke dalam sini. Oke. Selanjutnya untuk titik koma, memisahkan pernyataan JavaScript. Tambahkan titik koma di akhir setiap pernyataan yang dapat dieksekusi. Sama halnya seperti PHP. Jadi ini kan kita pisahkan barisnya. Ini boleh disatukan asal diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi ini berbeda dengan ini, tidak, walaupun sebaris tapi tidak saling mempengaruhi. Oke. Jadi untuk di JavaScript ini mengakhiri pernyataan dengan titik koma itu dia tidak wajib, tapi disarankan. Oke. Selanjutnya ada spasi putih pada JavaScript, yaitu dia abaikan spasi ganda. Kita dapat menambahkan spasi kosong ke script agar lebih mudah dibaca. Jadi antara yang ini dan yang ini itu sama saja, boleh. Yang ini juga, tapi sebaiknya kalau untuk operator itu diberikan spasi. Selanjutnya masuk pada panjang baris dan pemisah baris JavaScript. Oke. Kita lanjut. Untuk keterbacaan terbaik, programmer seringkali lebih suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika sebuah pernyataan tidak muat pada satu baris, tempat terbaik untuk memisahkan adalah setelah operator. Jadi seperti yang ini. Ini kalau terlalu panjang di sini itu bisa lanjut di bawah. Tuh. Dan itu tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Oke, selanjutnya masuk pada bagian blok kode JavaScript. Pernyataan JavaScript dapat dikelompokkan bersama dalam kode blok di dalam tanda kurung kurawal. Oke, ini pernyataannya kita masukkan pada satu function ya, my function namanya. Jadi di dalam satu fungsi ini, di dalam satu kode blok ini ada dua pernyataan, ada demo 1 dan untuk demo 2. Mana demo 1 ini isinya Hello Dolly untuk menggantikan di sini, dan demo 2 itu How are you untuk di sini. Jadi pada saat kita klik yang ini, klik me, itu dia akan menampilkan ini my function.
karena di sini on click-nya itu my function. Oke, kita klik. Nah, oke, itu dia. Dalam tutorial ini kita menggunakan indentasi 2 spasi untuk blok kode. Kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang fungsi pada bagian selanjutnya nanti. Jadi di sini ada kata kunci pada JavaScript untuk mengidentifikasi tindakan JavaScript yang akan dilakukan. Ini ada beberapa daftarnya. Ada var untuk mendeklarasikan variabel, let ini untuk mendeklarasikan variabel blok, dan const ini mendeklarasikan konstanta blok. If ini menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Ini kan dia pengkondisian if else. Switch juga dia berdasarkan case. Selanjutnya ada for untuk perulangan atau looping, dan function untuk mendeklarasikan fungsi. Selanjutnya ada return untuk keluar dari suatu fungsi, dan ada try untuk menerapkan penanganan kesalahan pada blok pernyataan. Oke, itu dia untuk statement pada JavaScript. Selanjutnya kita masuk pada comment pada JavaScript. Nah, untuk comment pada JavaScript ini cukup simple, dia sama seperti PHP. Ya, dia sama seperti PHP. Kita bisa gunakan 2 garis miring, sama seperti Java juga sih. Java iya, 2 garis miring. Jadi ini akan menjadi comment. Dan kita juga bisa menggunakan untuk comment pada multiline. Untuk membuat multiline comment, itu kita bisa menggunakan garis miring dan tanda bintang. Ini dia. Jadi semua yang di dalam sini itu dia akan menjadi comment, tidak akan dieksekusi. Oke, itu dia untuk comment. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian materi JavaScript variable. Pada bagian kata kunci ya tadi. Nih, ya kata kunci keyword. Itu kita sudah membahas bahwa ada yang namanya let, const, dan juga var. Nah, sebelumnya itu kan tidak dijelaskan secara detail. Pada bagian ini itu akan dijelaskan secara cukup detail. Nah, variabel ini dia data container atau tempat wadah data. Oke. Dia itu dapat dideklarasikan dengan 4 cara. Yang pertama ada let, yang kedua ada const, yang mana ini dia cuma ada pada JavaScript modern. Dan untuk JavaScript versi lama dia itu secara otomatis tidak perlu apapun di awalnya, dan atau bisa menggunakan kata var. Tapi ini sudah tidak disarankan karena itu di JavaScript versi lama. Sekarang yang disarankan itu menggunakan let dan juga const. Nah, untuk contoh penggunaan let dapat dilihat di sini. Dia mendeklarasikan let x pakai let x sama dengan 5, let y sama dengan 6. Terus dia buat variabel z yang akan menambahkan x dan y. Ini kita sudah coba juga sebelumnya ya di codingan. Ini kita coba tampilkan di konsol tadi sebelumnya. Aduh. Oke. Nah, begini lebih baik. Selanjutnya di sini juga ada contoh penggunaan const. Nah, ini kita coba ganti. Jadi const itu bisa, untuk perbedaannya apabila kita deklarasikan menggunakan const, itu nilainya tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini dia tetap akan menampilkan hasil yang sama. Jadi bisa gunakan let, bisa gunakan const. Tapi kalau kita gunakan const, itu nilainya tidak bisa diubah. Itu. Oke, jadi variabel itu adalah label untuk nilai data dan juga wadah untuk menyimpan data. Selanjutnya kita masuk pada pengidentifikasi JavaScript. Variabel diidentifikasikan dengan nama unik yang disebut dengan identifier. Namanya bisa singkat seperti XYZ. Di sini kita pakai T dengan A. Tapi selain itu namanya juga dapat berupa deskripsi seperti usia, jumlah, nama mobil. Tapi untuk aturannya dia itu berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Harus diawali dengan huruf, tanda dolar, ataupun garis bawah. Tidak boleh diawali dengan angka. Oke. Dia itu namanya bersifat sensitif terhadap huruf besar, huruf kecil. Kata-kata yang dicadangkan, atau maksudnya kata kunci keywordnya di JavaScript tidak boleh digunakan sebagai nama.
dari variabelnya. Oke, jadi kurang lebih untuk aturannya itu. Selanjutnya ada catatan di sini. Angkanya tidak diperbolehkan sebagai karakter pertama dalam nama. Sudah saya bilang tadi di awalnya bahwa tidak boleh pakai angka. Oke, selanjutnya ada garis bawah. Ini dia boleh. Jadi ini kalau saya ganti jadi underscore T itu boleh. Nih. Cuman yang lain ini T-nya jadi tidak terdefinisi. Coba kita buat yang biasa. Nah, kita coba lihat outputnya di sini akan berbeda ya. Karena di sini jadi 11 tambah 5, sementara yang lain 10 kurang 5, 10 kali 5. Oke, itu dia. Lanjut ada tanda dolar. Di sini kita juga bisa membuat satu variabel, yang mana variabelnya itu kita pakai let dolar sama dengan 13. Kemudian kita coba console log ke Nah, oke, bisa dilihat bahwa kita juga bisa membuat sebuah variabel dengan nama dolar, dengan simbol dolar. Oke, selanjutnya mendeklarasi variabel JavaScript dengan kata let. Setelah deklarasi, variabel tersebut tidak memiliki nilai. Secara teknis nilainya adalah undefined. Untuk menetapkan nilai ke variabel, gunakan tanda sama dengan. Ini sudah dibahas sebelumnya bahwa untuk memberi nilai itu kita gunakan tanda sama dengan. Kayak ini, let nama variabel, kemudian sama dengan nilai dari variabelnya. Oke, ini bisa string, bisa juga integer, float, double. Selanjutnya, mendeklarasi variabel menggunakan cons. Jadi cons ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, digunakan jika nilainya tidak boleh diubah. Karena kalau kita sudah gunakan cons, itu nilainya tidak akan bisa berubah. Ya. Nah, pada contoh yang ini, seperti codingan juga kita di sini, untuk deklarasi variabelnya kita pakai cons, tapi untuk hasilnya itu kita pakaikan let. Jadi yang ini itu bisa berubah nilainya. Sementara untuk variabelnya ini tidak bisa berubah. Tuh. Selanjutnya ada mendeklarasi variabel secara otomatis. Variabel yang belum dideklarasi secara otomatis dideklarasikan saat pertama kali digunakan. Contoh, nah, di sini dia tidak pakai kata apapun yang di awalnya tidak pakai const, let ataupun var. Ini dia pada JavaScript versi lama dan sekarang tidak disarankan. Jadi di sini ada sedikit saran. Merupakan praktik pemrograman yang baik untuk mendeklarasikan semua variabel di awal script. Oke, lanjut. Di sini ada dia menggunakan var. Sekarang tidak disarankan juga karena ini adanya pada JavaScript versi lama. Di sini digunakan var x, var y, dan var z. Kemudian di sini dia buat untuk menampilkan nilai z, yaitu menambahkan x dengan y. Oke. Kapan kita menggunakan var, let, atau cons? Tentunya pada saat mendeklarasikan variabel. Nah, kalau untuk cons ini, jika nilainya tidak boleh diubah. Dan cons juga bisa digunakan pada array dan objek. Nah, kita gunakan let jika tidak dapat menggunakan cons. Gitu. Jangan pernah menggunakan var jika Anda bisa menggunakan let atau cons. Gitu. Jadi, untuk JavaScript versi sekarang itu sangat disarankan untuk menggunakan let atau cons saja. Selagi mereka bisa digunakan, jangan gunakan var. Oke, selanjutnya ada tipe data JavaScript. Variabel JavaScript hanya menyimpan 8 tipe data, tetapi untuk saat ini anggap saja hanya angka dan string. Kalau string itu dia gunakan tanda kutip, kalau angka tanpa tanda kutip. Itu yang perlu kita tahu untuk sekarang. Satu pernyataan, banyak variabel. Anda dapat mendeklarasikan banyak variabel dalam satu pernyataan, awali dengan let atau cons. Seperti ini, ya. Dia gunakan letnya satu saja, tapi di dalam sini ada banyak variabel. Ada variabel person, car name, dan juga price. Nah, deklarasinya juga ini boleh dideklarasikan dalam beberapa baris atau multi-line.
Oke, lanjut ada operator penugasan, yang mana dia gunakan tanda sama dengan untuk penugasan. Ini berbeda dengan aljabar. Namun dalam JavaScript hal ini masuk akal. Ia menetapkan nilai X tambah 5 ke X. Program ini menghitung nilai X tambah 5 dan memasukkan hasilnya ke variabel X. Nilai X kemudian ditambah 5. Nah, untuk penugasan itu pada JavaScript gunakan 2 sama dengan. Disini dikatakan. Karena kalau seperti ini dia malah akan jadi operator. Tuh. Sama seperti aljabar, kita dapat menggunakan aritmetika dengan variabel JavaScript. Di sini ada tanda plus, tanda sama dengan, dan plus. Kita juga menambahkan string. Ini. Jadi kalau di PHP dia itu untuk tambahkan string kan dia gunakan titik. Nah di JavaScript itu dia gunakan tanda plus. Nah selanjutnya di sini jika kita memasukkan angka dalam tanda kutip, angka lainnya akan diperlakukan sebagai string dan digabungkan. Nah yang ini itu outputnya akan 523 karena angka yang pertama ini dijadikan string dan kasih tanda kutip. Jadi dianggap semua yang ini string. Sementara yang ini yang di awal kan tidak string. Jadi ini 2 tambah 3 dulu. Kemudian ditambah dengan string 5. Jadi 5 tambah string 5 jadi 55. Nih. Oke. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Dimana pada bagian berikutnya itu ada JavaScript let. Di sini kita akan menjelaskan mengenai penggunaan let pada JavaScript. Nah, dia itu diperkenalkan pada tahun 2015. Dideklarasikan variabel yang dideklarasikan dengan let yaitu memiliki cakupan blok. Jadi di luar blok itu variabel itu tidak akan terdefinisi. Nah, selanjutnya ada variabel harus dideklarasikan sebelum variabel yang dideklarasikan dengan let harus dideklarasikan sebelum digunakan. Variabel yang dideklarasikan dengan let tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Jadi kalau di beda scope itu boleh menggunakan nama variabel yang sama. Tapi kalau dalam satu scope tidak boleh. Jadi seperti ini ada blok scope-nya. Jadi karena nilai X ini dideklarasikan menggunakan let, jadi nilai X-nya ini hanya terdefinisi di dalam satu blok ini saja. Jika kita panggil di luar ini, itu tidak akan terdefinisi dan tidak akan bisa digunakan. Oke, selanjutnya ada cakupan global. Kalau kita gunakan var, dia itu walaupun di luar scope, itu bisa dipanggil karena kalau gunakan var itu variabelnya akan jadi global. Oke, selanjutnya tidak dapat dinyatakan ulang. Nah, ini karena dia sama-sama nilainya itu X, tidak boleh. Karena seperti ini saya coba buat let dollar yang isinya itu 12 sama 12 itu tidak bisa, tidak diperbolehkan. Saya tutup yang lain. Oke, cukup. Nah, di sini akan error. Di sini errornya juga dia katakan bahwa identifikasi dolar sudah terdeklarasi. Nih, karena ada dua variabel let yang nilainya itu bukan nilainya, tapi nama variabelnya itu sama. Oke, jadi tidak boleh menggunakan nama variabel yang sama, kecuali beda scope. Oke. Selanjutnya ada mendeklarasi ulang variabel. Kalau di let ini dia kan kalau beda scope, ini misalnya kita tutup, ini dia boleh ya, tapi yang di dalam scope ini tidak bisa diakses di luar scope. Jadi yang akan digunakan di sini di konsol yang ini itu yang ini tuh. Kita coba refresh. Nah, itu yang memunculkan 13 karena dia di dalam scope ini. Jadi nilainya yang dipakai yang di luar scope karena tidak bisa akses yang di dalam scope itu. Nah, untuk pada bagian var, dia akan menimbulkan masalah. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok juga akan mendeklarasikan variabel di luar blok karena seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa variabel yang dideklarasikan menggunakan var itu dia akan bernilai global. Jadi walaupun ini dia di dalam scope tapi namanya sama dengan yang ini, itu dia akan menghasilkan masalah. Tuh.
Selanjutnya kalau yang let tadi kita sudah bahas ya. Kalau yang di dalam scope itu dia tidak akan bisa diakses di luar scope. Jadi boleh seperti ini. Boleh kita buat variabel dengan nama yang sama tapi dengan scope yang berbeda. Oke, itu dia untuk pembahasan mengenai let dan juga var ya tadi. Selanjutnya di sini ada tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada pada bagian let hosting atau pengangkatan variabel yang didefinisikan dengan var akan diangkat ke bagian atas dan dapat diinisiasi kapan saja. Jadi ini dia sudah dideklarasikan terlebih dahulu nilainya, baru diberikan var. Jadi karnamenya atau nama variabelnya itu belum dideklarasikan, tapi variabelnya sudah digunakan. Oke, jadi untuk var itu dia bisa, kalau let bisa tapi tidak diinisiasi. Jadi dia menggunakan let variabel sebelum dideklarasikan akan menghasilkan tanda titik 2 atau reference error itu. Jadi cuma bisa pada var. Oke, lanjut masuk pada bagian cons. Dimana dia ini diperkenalkan pada tahun 2015 juga. Tidak bisa diganti dan tidak bisa dideklarasikan ulang. Dia juga punya block scope. Seperti tadi ada batasan scope-nya. Jadi intinya pada bagian ini akan membahas bahwa untuk variabel yang dideklarasikan dengan cons itu nilainya tidak bisa diubah, tidak bisa dideklarasikan ulang, dan dia hanya diakses di dalam block scope atau satu scope yang sama. Oke, lanjut kita masuk pada JavaScript types, dimana dia itu ada, sebelumnya kan kita hanya diberitahu bahwa di JavaScript itu ada teks dan juga angka. Bedanya itu kalau teks atau string itu pakai tanda kutip, angka tidak. Itu. Nah, sekarang kita diberitahu bahwa ada 8 tipe data, yang mana ada data string, number, begin itu dia merepresentasikan integer yang panjang. Boolean itu seperti yang kita ketahui bahwa dia akan true false. Selanjutnya ada object, undefined, null, dan juga simbol. Oke. Untuk string tentunya kita sudah paham, number juga, dan begin. Ini yang begin itu dia mendeklarasikan integer yang panjang. Ini dia. Untuk boolean true false, objek itu seperti ini. Array juga tentu kita sudah ketahui, dan untuk date dia penulisan tanggal pada umumnya. Ini year, month, day. Date maksudnya, maaf. Selanjutnya ada undefined, yaitu hanya mendeklarasikan variabel tapi nilainya tidak ada. Tuh. Selanjutnya ada null, dia itu dikasih sama dengan null kalau nilainya null. Selanjutnya ada untuk simbol yang ini. Oke, itu dia untuk menampilkan atau mereturn nilai atau tipe, bukan nilai tapi mereturn atau mengembalikan tipe datanya, itu kita bisa gunakan type of. Kita coba salah satunya di sini, kita coba type of, di sini. Kita coba
Dari tadi sudah bahas angka ya, kita coba string. Kita coba bikin dulu ini. PID demo. ID sama dengan nama, kemudian kita tutup. Oke. Kemudian kita buat dokumen get element by sini. Dokumen get element by ini nama. Kemudian kita tutup dulu konsolnya. Nah, itu dia akan mengembalikan tipe datanya, yaitu string. Oke, itu dia. Kita lanjut pada materi berikutnya. Untuk string dia pakai bisa double quote sama single quotes. Selanjutnya ada number, dia bisa desimal, bisa juga tidak. Oke. Selanjutnya ada notation. Jadi bisa ditulis spesifik untuk nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa ditulis secara eksponensial, notasi eksponensialnya. Oke. Selanjutnya ada boolean. Untuk sama dengan itu pakai sama dengan, tidak sama dengan itu pakai tanda seru sama dengan, lebih dari seperti biasanya, sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya. Oke. Selanjutnya untuk data type undefined ini dia kalau kita deklarasikan sebuah variabel tapi kita tidak kasih nilainya, dia akan menampilkan undefined. Oke. Lanjut, ada empty value. Kalau empty value itu dia di sini kita tambahkan tanda sama dengan sama tanda kutipnya. Jadi di sini dia akan menampilkan string yang kosong. Jadi nilainya bukan undefined, ada nilainya tapi kosong. Oke, lanjut. Pada materi berikutnya ada JavaScript operator. Yang mana dia ini cukup sama ya seperti pada bahasa pemrograman lainnya. Di sini kita akan mempelajari arithmetic operator, assignment operator, comparison, logical, dan lain sebagainya. Untuk aritmetika dia sama, itu tanda tambah untuk tambah, kurang, kali, dan untuk pangkat atau eksponensial itu gunakan 2 bintang, tanda kurang itu garis miring, modulus itu pakai persen, dan increment itu pakai plus, decrement pakai kurang. Ini sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Ya, kita lanjut saja. Untuk tanda plus ini bisa digunakan juga untuk menambahkan string. Ini sudah dibahas ya pada materi sebelumnya. Jadi teks 1 tambah, sini kita kasih white space untuk menambahkan spasi, kemudian kita tambah lagi untuk teks 2-nya. Oke. Selain itu juga bisa menggunakan cara lain, yaitu di sini teks 1-nya kita tambahkan dengan string. Jadi kita gunakan tanda plus sama dengan. Jadi akan menampilkan output what a very nice day. Oke. Dia juga bisa menambahkan string dan number. Ini juga kita sudah bahas sebelumnya. Kalau di depannya di sini dia string, maka di sini dia akan memperlakukan semuanya sebagai string. Gitu. Jadi dia jadinya 55. Kalau ini 10, kalau ini hello 5. Oke. Untuk assignment operator dia itu sama seperti bahasa yang lain. Plus sama dengan untuk X tambah Y, X sama dengan X tambah Y, ini sama ya. Jadi kita skip saja. Kita lanjut pada bagian comparison atau perbandingan. Ini dia juga sama, gunakan 2 sama dengan untuk sama dengan nilainya sama. Untuk kalau 3 sama dengan dia ini berarti nilainya sama dan tipe datanya juga sama. Dan untuk track sama dengan itu gunakan tanda seru sama dengan. Kalau nilainya tidak sama dan tipenya juga track sama, gunakan tanda seru sama dengan. Ini yang lainnya sama.
ini untuk logikanya dia itu N itu pakai tanda dan kalau untuk OR itu dia yang ini garis lurus 2 ini, dan untuk not itu dia pakai ini tanda seru. Makanya di sini juga dia tidak sama dengan itu pakai tanda seru sama dengan. Oke, itu untuk operatornya. Selanjutnya kita masuk pada bagian JavaScript arithmetic. Ini kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa dia ini sama saja seperti bahasa pemrograman lainnya. Kalau tambah pakai tambah, kurang pakai kurang, decrement increment, plus plus kurang kurang, eksponensial itu bintang-bintang. Oke, itu dia kurang lebih sama. Jadi kita lanjut saja pada bagian berikutnya, assignment operator. Di sini juga ada bagian logical assignment operator. Jadi kita bahas saja salah satu contohnya. Yang ini untuk eksponensial yang ini, tanda bintang-bintang ini kan untuk pangkat. Jadi di sini dia akan memangkatkan 10 pangkat 5. Hasilnya itu nih 100.000. Oke. Lanjut, ini akan 10 bagi 5, 2. Ini 10 modulus 5, 0. Oke, udah. Itu dia sama ya. Selanjutnya ada bagian string assignment, penggunaan assignment pada string. Untuk sama dengan itu dia akan memberikan nilai pada variabel. Jadi variabel teks ini akan bernilai hello. Nah, kalau ini teks ini yang isinya hello akan ditambahkan kata word, jadi hello world. Oke, selanjutnya ada penggunaan dan. Jadi apabila nilai x-nya ini true, maka dia akan menampilkan 10. Tuh, jadi pada saat kita panggil y-nya ini akan bernilai 10. Tuh. Nah, yang ini itu dia tidak akan menampilkan 10 karena nilainya itu false. Tuh. Oke, itu dia. Selanjutnya pada bagian ini penggunaan OR pada string. Jadi apabila nilai x ini bernilai false, maka y-nya itu sama dengan 10. Tapi apabila nilai x ini bernilai true, maka y-nya itu sama dengan true. Tuh. Oke, selanjutnya operator 0. Ini apabila nilai x-nya itu 0, maka outputnya saat panggil x itu nilainya akan 10. Tuh. Oke, selanjutnya ada ini. Jadi di sini kita akan mencari nilai terbesar dan nilai terkecil pada bagian teks ini dengan menggunakan 3 titik ini. Nah, jadi nilai terkecilnya itu 1 dan nilai terbesarnya itu 5. Oke, lanjut pada bagian comparison, yang mana comparison ini dia untuk perbandingan ya, ini kita sudah bahas, dan dia kurang lebih seperti ini. Dia itu kalau string bisa juga menggunakan comparison. Nah, kalau pada string dia akan dibandingkan secara alfabetis. Jadi akan dibandingkan berdasarkan abjadnya. Tuh, itu sih. Selebihnya sama. Perbandingannya seperti bahasa pemrograman lainnya. Jadi kita langsung masuk saja pada bagian pengkondisian. Nah, pada bagian pengkondisian ini dia sama juga sih seperti bahasa pemrograman lainnya. Jadi dia itu
ada if else dan juga ada nanti switch case. Terus ada juga ternary nanti untuk singkatan dari if else. Ini dia untuk kondisi. Jadi kondisi 2 akan dieksekusi jika kondisi pertama false gitu. Oke. Selanjutnya ada switch case seperti ini, ekspresi ini, dan kode bloknya yang akan dieksekusi yang ini. Selanjutnya ada ternary. Ini kondisinya, apabila kondisinya benar yang ini akan yang dieksekusi, apabila salah yang ini yang dieksekusi. Oke. Lanjut if. Oke. Kita lanjut. Ini setelah if di sini dalamnya ini ada kondisi. Kemudian apabila kondisi ini true, maka yang di dalamnya ini akan dieksekusi. Itu sih untuk if. Jadi ini kita deklarasikan sebuah variabel x dengan nilai 18. Oke, kita lanjut. Mungkin kita langsung saja pada bagian if else-nya ya, karena ini sama sih. Nah, ini ya untuk if else-nya. Ini nih. Kita coba yang ini. Oke. Aduh, maaf. Ini kita ganti. Kemudian kita buat pengkondisian. Dimana kondisinya di sini pertama kita, kalau pada contoh ini dia akan mengambil waktu pada saat ini. Kemudian dia buat sebuah deklarasi. Nah, kita salin saja. Nah, di sini itu dia mengambil waktu pada saat ini. Kemudian waktu itu dia namakan variabel hour. Kemudian dia buat satu variabel lagi namanya greeting. Nah, apabila waktu saat ini itu kurang dari 18, maka dia akan menampilkan good day. Dan apabila kondisi ini salah, maka dia akan menampilkan good evening. Kita coba tampilkan. Ini dia waktunya tidak akan sesuai waktu saya sih. Nah, karena kalau kita coba tampilkan console log hour, nah, sesuai ya, karena di sini sekarang kan jam 21 ya. Nah, dia mengambil waktu saat ini. Jadi aduh. Jadi saya coba tampilkan jamnya itu sesuai 21 pada saat ini. Jadi karena kondisi yang ini salah, dia akan menampilkan yang ini, good evening. Tuh. Oke, itu dia untuk if else. Ternary itu dia kayak begini sih. Nah, coba buat nama sama dengan true, maka di bawah sini let inputnya itu true atau tidak. Dari sini kita punya nama, ini tanda tanya. Sini eksekusi ini jika benar, jika tidak itu dia eksekusi yang ini salah.
Kemudian jangan lupa kita buat ini, kita benar, karena di sini namanya kan bernilai true. Jadi apabila yang ini kondisinya true, maka ini eksekusi. Coba ini kita ganti jadi false. Dia akan bernilai salah. Itu sih untuk ternary cukup simpel ya. Jadi kita lanjut saja pada materi berikutnya, yaitu switch case. Untuk switch case dia itu seperti ini. Jadi untuk switch case di sini ada expressionnya, kemudian di sini ada case-nya. Apabila salah satu case itu dia nih, kita buka saja agar lebih mudah dijelaskan. Di sini dia mendeklarasikan satu variabel day dan ada satu lagi variabel date. Di get ini dia ambil hari ini. Kemudian di sini dia buat switch case-nya, dia ambil date-nya. Untuk case 1 day-nya itu akan Sunday, case 2 itu case 0 itu Sunday, case 1 itu Monday sampai Minggu. Selanjutnya di sini dia menampilkan hari saat ini. Kita coba saja ini, kemudian kita coba lihat hari apa yang muncul di konsol log. Empat. Case 4 itu yang Thursday, makanya outputnya pas dipanggil day-nya itu menghasilkan Thursday. Jadi today is Thursday. Karena dia mendapatkan nilai date-nya itu 4. Jadi case 4 itu bernilai day Thursday. Tuh. Jadi ekspresi ini akan dicari atau disesuaikan dengan case yang ada. Karena di sini kita coba tampilkan nilai data yang didapatkan itu 4, maka case yang benar itu case 4 dengan nilai day Thursday gitu. Oke. Itu untuk switch. Kita lanjut pada boolean. Tunggu sebentar, saya cas dulu laptop saya. Oke, kita lanjut. Untuk boolean ini dia sama juga ya seperti pada bahasa pemrograman lainnya, yang mana pada boolean ini benar dan salah atau true false itu adalah salah satu-satunya nilai yang mungkin, dan dia harus dituliskan dalam huruf kecil tanpa tanda kutip gitu. Jadi dia ini kan kadang kita butuh ya atau tidak, on off, benar atau salah. Nah itu bisa diatur berdasarkan logika true false. Oke, selanjutnya di sini ada comparison atau perbandingan. Yang mana di situ kita bisa gunakan boolean seperti ini.
apabila nilai X-nya tidak sama dengan 8, maka dia akan menghasilkan false. Tuh, ini. Nah, ini nilai X-nya kan 5, otomatis tidak sama dengan 8, maka dia akan menghasilkan false. Kalau di sini kita ubah jadi 8, ya akan dia menghasilkan true. Nah, oke. Itu sih. Selanjutnya ada kondisi tipe data boolean banyak digunakan dalam pernyataan if untuk menentukan blok kode mana yang akan dieksekusi berdasarkan logika yang ada. Ini. Jadi apabila ini salah, maka ini tadi yang akan dieksekusi seperti yang sudah kita coba tadi. Oke. Jadi kalau kondisi yang ini salah, maka dia akan menghasilkan, misalnya D-nya bukan Monday, maka dia akan menghasilkan false. Tapi kalau D-nya ini menghasilkan Monday, maka dia akan menghasilkan true. Oke, lanjut pada looping. Nah, dia juga bisa digunakan selain pada if else atau pengkondisiannya juga bisa digunakan pada bagian looping. Nah, di sini kalau pada for dia eksekusi dulu. Apakah i-nya ini masih kurang dari 5? Kalau iya, ditambah lagi. Kalau tidak, berhenti. Tuh. Kalau pada while dia pada saat kondisi yang ini. Kalau i-nya masih kurang dari 10, maka dieksekusi kode di dalam scope-nya. Kalau tidak, berhenti. Tuh. Seperti yang ini. Nah, yang ini, bila i-nya kan 1. 1 itu kurang dari 10, maka teksnya itu dia akan 1. Kemudian 1-nya ditambah lagi. Jadi 2. 2 itu kurang dari 10, maka 2-nya akan ditampilkan. Begitu terus sampai dia sampai 9 karena kurang dari 10, 9. Kalau sudah 10, pada saat di sini 9 tambah 1 10, kemudian dicek di sini false, maka tidak akan ditampilkan karena harus kurang dari 10. Kondisi ini sudah false kalau nilainya sudah 10. Oke, selanjutnya ada fungsi boolean. Apakah suatu ekspresi bernilai benar? Kalau ini kan pasti ini false, true, karena 10 lebih besar dari 9. Atau bisa saja langsung, tidak usah pakai kata boolean. Gitu. Kan sebelumnya ini pakai kata boolean, bisa langsung. Oke, selanjutnya ada segala sesuatu yang memiliki nilai adalah benar. Jadi nilai ini benar. Sementara yang tidak memiliki nilai 0 atau string kosong seperti ini, atau undefined, null, dan not a number, dan false itu akan menghasilkan nilai false. Jadi kayak ini salah atau false. Yang ini juga false. Yang string kosong false. False. Dan selanjutnya ada boolean JavaScript sebagai objek. Dia bisa didefinisikan sebagai objek dengan kata new. Nih. Yang ini kan kalau kita tampilkan tipe datanya menggunakan type of, yang ini jelas boolean. Nah, sementara kalau yang ini dia akan jadi objek. Tuh. Selanjutnya di sini ada peringatan atau warning, jangan membuat objek boolean. Kata kunci tersebut new mempersulit kode dan memperlambat eksekusi. Jadi jangan membuat objek menggunakan boolean. Oke. Selanjutnya membandingkan dua objek JavaScript selalu mengembalikan nilai false. Itu dia. Selanjutnya ada logika operator sebagai materi terakhir dari tugas ini, yang mana dia ini mengkombinasikan boolean, ekspresi boolean. Ini dia and, or, dan not. Jadi dia ini kalau untuk and, dia akan menghasilkan nilai true kalau kedua kondisi ini benar. Ya. Nih, 6
itu kurang dari 10 dan 3 itu lebih dari 1. Ini akan menghasilkan nilai true. Tuh. Sementara apabila salah satunya itu bernilai false atau salah satu kondisinya itu salah, dia akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya untuk OR. Nah, untuk OR ini dia akan menghasilkan nilai true apabila kedua kondisinya itu salah satu kondisinya itu dia benar. Dia langsung akan bisa mengembalikan nilai true. Tuh, dia hanya akan mengembalikan nilai false apabila kedua kondisinya itu bernilai salah. Nah, ini 6 kan itu tidak kurang dari 0 dan 3 min 3 itu tidak lebih dari 0. Dia akan mengembalikan nilai false apabila kedua kondisinya itu salah. Selanjutnya ada not. Di sini jelas ya. Ini akan menghasilkan true, ini akan menghasilkan false. Karena yang ini benar dan yang ini salah. Terbalik. Ya, yang ini akan menghasilkan false karena 5 itu tidak sama dengan 8 dan ini akan menghasilkan true karena 5 itu tidak sama dengan 8. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada nulis. Operator tanda tanya akan mengembalikan operan ke kanan ketika operan kiri bernilai 0. Jadi apabila yang ini bernilai 0, maka dia akan mengembalikan nilai operan ke kiri. Jadi dia akan mengembalikan yang ini, missing. Jadi resultnya itu dia akan missing karena nilai operan yang kiri itu kosong atau 0. Oke. Itu dia untuk materi logika pada JavaScript, dan itu dia sekaligus menjadi materi penutup pada tugas video kali ini, yaitu dari JavaScript tutorial sampai dengan looping yang diakhiri dengan tadi ada sampai dengan pengkondisian yang diakhiri dengan logika tadi. Oke. Itu dia. Langsung saja saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di tugas video berikutnya. Oke.